Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Di dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia tentu menginginkan hidup yang bahagia, sukses, dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Namun, untuk mencapai kehidupan yang penuh manfaat tersebut, kita harus mampu menjaga diri dari berbagai sifat tercela yang dapat merusak amal, hubungan sosial, bahkan keimanan seseorang. Di antara sifat-sifat yang harus dihindari adalah berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan juga hasad. Perilaku tercela yang pertama adalah berfoya-foya. Berfoya-foya adalah perilaku menggunakan harta, waktu, tenaga, atau fasilitas secara berlebihan tanpa memperhatikan kebutuhan dan manfaatnya. Di dalam Islam, perilaku ini dikenal sebagai istilah israf, yaitu melampaui batas dalam menikmati nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31, yang artinya, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak akan menyukai orang-orang yang berlebihan. Sebagai contoh di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membeli barang secara berlebihan hanya karena mengikuti tren, padahal barang yang lama masih layak digunakan. Dampak dari hidup berfoya-foya yaitu menimbulkan sifat boros dan tidak bersyukur, mengurangi kepedulian terhadap orang yang lebih membutuhkan, dan yang terakhir yaitu dapat menyebabkan kesulitan ekonomi. Cara menghindari sifat berfoya-foya ada 3. Yang pertama, membeli sesuai kebutuhan, yaitu membiasakan diri membeli barang berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan semata. Yang kedua, belajar hidup sederhana, menerapkan gaya hidup sederhana dengan tidak berlebihan dalam makan, berpakaian, maupun berbelanja. Yang terakhir yaitu mengingat bahwa Allah lah yang memiliki harta tersebut. Menyadari bahwa harta yang kita miliki merupakan titipan dari Allah, harta yang harus digunakan dengan baik, bermanfaat, dan juga sesuai dengan ajarannya, bukan untuk dihambur-hamburkan. Perilaku tercela yang kedua yaitu riya. Riya adalah melakukan amal atau perbuatan baik dengan tujuan mendapatkan pujian, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain, bukan karena Allah semata. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 6, yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya dan yang berbuat riya. Contoh sifat riya dalam kehidupan sehari-hari adalah bersedekah kepada orang lain, kemudian sengaja menceritakannya kepada banyak orang agar dianggap dermawan dan mendapatkan pujian dari orang-orang tersebut. Cara menghindari perilaku riya yang pertama yaitu meluruskan niat. Sebelum melakukan suatu amal, niatkan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengharapkan ridhonya, bukan pujian manusia. Yang kedua, mengingat bahwa pujian tidak menentukan nilai suatu amal manusia. Nilai suatu amal tidak ditentukan oleh banyaknya pujian dari manusia, melainkan oleh keikhlasan dan penerimaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu menyadari bahwa Allah Maha melihat. Meyakini bahwa Allah selalu mengetahui segala perbuatan dan isi hati manusia, sehingga kita terdorong untuk beramal dengan ikhlas meskipun tidak terlihat oleh orang lain. Perilaku tercela yang ketiga yaitu sum'ah. Sum'ah adalah perbuatan baik yang dilakukan atau diceritakan kepada orang lain dengan tujuan agar mendapat pujian, penghormatan, atau pengakuan dari manusia. Sum'ah berbeda dengan riya. Jika riya berkaitan dengan ingin dilihat, maka sum'ah berkaitan dengan ingin didengar oleh orang lain. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya,
Barang siapa berbuat sum'ah, Allah akan memperdengarkan aibnya di hadapan manusia, dan barang siapa yang berbuat riya, Allah akan menampakkan keriaannya. Hadis riwayat Bukhari wal Muslim. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu seseorang menceritakan kepada banyak orang bahwa ia sering bersedekah atau membantu orang lain dengan tujuan agar dianggap dermawan dan mendapat pujian. Cara menghindari perilaku sum'ah diantaranya yaitu yang pertama, tidak membanggakan diri sendiri. Menghindari kebiasaan menceritakan atau memamerkan kegiatan yang telah dilakukan agar tidak menimbulkan keinginan untuk dipuji oleh orang lain. Yang kedua, bersikap rendah hati. Membiasakan diri bersikap tawadhu serta tidak merasa lebih baik dari orang lain karena amal atau prestasi yang dimiliki. Yang terakhir yaitu memperbanyak introspeksi diri. Selalu mengevaluasi niat dan perbuatan diri sendiri agar setiap amal yang dilakukan benar-benar ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan untuk mencari pengakuan atau pujian manusia. Sifat tercela yang keempat adalah takabur. Takabur adalah sikap sombong atau merasa diri lebih baik, lebih hebat, atau lebih mulia daripada orang lain. Orang yang memiliki sifat takabur sering meremehkan orang lain dan sulit menerima nasihat atau kebenaran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, ada seorang siswa yang merasa dirinya paling pintar di kelas sehingga meremehkan teman-temannya dan tidak mau menerima masukan dari orang lain. Cara untuk menghindari sifat takabur yang pertama yaitu bersikap rendah hati atau tawadhu. Membiasakan diri untuk tidak merasa lebih baik atau lebih tinggi daripada orang lain. Bersikap tawadhu membuat seseorang mudah menerima kebenaran atau menghargai sesama. Yang kedua, menghargai dan menghormati orang lain. Memperlakukan semua orang dengan baik tanpa membedakan status, kekayaan, ataupun kedudukan. Yang terakhir yaitu menyadari semua kelebihan adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini bahwa kecerdasan, harta, kejabatan, dan juga segala yang dimilikinya itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tercela yang terakhir adalah hasad. Hasad adalah sikap iri hati atau dengki terhadap nikmat yang dimiliki orang lain serta menginginkan agar nikmat tersebut hilang dari dirinya. Sifat hasad termaksud akhlak tercela karena dapat merusak hubungan persaudaraan dan menimbulkan kebencian. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya, jauhilah sifat hasad karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, seorang siswa merasa iri karena temannya mendapat nilai terbaik di kelas, lalu ia tidak senang melihat keberhasilan temannya. Cara untuk menghindari sifat hasad yaitu yang pertama, bersyukur atas nikmat Allah. Membiasakan diri untuk mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa syukur. Hati akan terasa cukup dan tidak mudah iri terhadap nikmat yang dimiliki orang lain. Yang kedua, berpikir positif dan mendoakan orang lain. Membiasakan diri berpikir baik terhadap keberhasilan orang lain serta mendoakan agar mereka memperoleh keberkahan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak ibadah, berzikir, membaca Al-Quran dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan yang kuat akan membantu seseorang mengendalikan rasa iri dan menerima ketentuan Allah dengan lapang dada.